Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan melaksanakan PJJ melalui video dengan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sebelum ke materi ini, kita patut bersyukur pada Tuhan bahwa kita dapat berjumpa kembali dalam proses PJJ pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kompetensi dasar 3.8 menganalisis sifat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listrik. 4.8 membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi larutan bersifat elektrolit dan non-elektrolit. Sedangkan yang kedua, siswa dapat menganalisis ciri larutan elektrolit. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis ciri larutan non-elektrolit. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, saat banjir, gardu listrik dipadamkan. Antisipasi bahaya listrik saat banjir. Sudah banjir, ini ada gardu yang akan dimatikan. Nah, di bawahnya ada air. Yang berikutnya, perbedaan dan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pengertian larutan. Larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut ini mempunyai jumlah yang lebih sedikit dalam campuran, sedangkan biasanya disebut dengan solut. Zat pelarut mempunyai jumlah yang banyak dalam campuran. Zat pelarut ini disebut dengan solvent. Nah, digambarkan ada zat terlarut ditambah dengan pelarut, biasanya air, yaitu menjadi apa? Larutan. Nah, jadi campuran ini dari ada zat terlarut ditambah dengan pelarut menjadi larutan. Nah, dalam larutan ini sudah tidak kelihatan antara zat terlarut maupun pelarutnya. Yang dikatakan tadi adalah homogen, yaitu menjadi satu. Kita tidak bisa membedakan mana pelarutnya dan mana terlarutnya, yaitu sudah menjadi larutan. Jadi larutan itu adalah campuran yang homogen antara terlarut dan pelarut. Nah, pengertian larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, memberikan gejala berupa menyalanya lampu pada alat uji atau timbulnya gelembung gas dalam larutan. Jadi, apa yang dikatakan larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Dengan cirinya ada gejala, yaitu lampu nyala dan ada gelembung pada uji larutan elektrolit. Nah, diberikan gambar, yaitu contohnya ini ada NaCl, garam, yang ditambah dengan air dilarutkan menjadi larutan, yaitu Na positif dan Cl negatif. Jadi ada ion positif dan ada ion negatif. Nah, ternyata di dalam alat uji elektrolit lampunya nyala, ya, dan ada gelembung. Jadi gelembung pada gas, ya, ada gelembung gas pada kedua elektroda. Nah, ini adalah alat uji elektrolit. Nah, untuk mengetahui larutan elektrolit maupun non-elektrolit, apa cirinya? Oh, ternyata lampunya menyala. Dan ada apa? Oh, ada gelembung gas pada larutan. Ya, yang berikutnya adalah larutan non-elektrolit.
Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa tidak ada gelembung dalam larutan atau lampu tidak menyala pada alat uji. Ya. Nah, ini digambarkan yaitu tidak ada hantar listrik, lampunya tidak nyala dan tidak ada gelembung. Ya. Di ini contohnya ada gula, ada aqueous, air murni, ada alkohol, ada glukosa, ada urea. Ini contoh yang non-elektrolit. Yaitu apa cirinya? Tidak memberikan gejala gelembung atau tidak timbul gelembung dan lampu tidak menyala karena dia tidak mengantarkan listrik. Berarti tidak ada ion positif maupun ion negatif atau tidak terurai menjadi ion positif maupun ion negatif. Lain halnya seperti yang tadi, NaCl terurai menjadi Na positif dan Cl negatif. Nah, yang berikutnya, elektrolit itu dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen. Nah, berdasarkan dari terbentuknya berarti ikatannya ikatan ion dalam larutan. Nah, senyawa yang terbentuk yaitu elektrolit adalah senyawa ion dan senyawa kovalen. Nah, pada materi di semester 1 ada ikatan kimia yaitu ada ikatan ion dan ikatan kovalen. Sedangkan ikatan ion itu adalah yang terbentuk dari logam dan non-logam. Sedangkan yang kovalen itu sama-sama non-logam. Nah, sedangkan untuk senyawa yang termasuk non-elektrolit adalah senyawa yang ikatannya terbentuk dari senyawa kovalen non-polar. Nah, di sini ada senyawa kovalen, berarti sama-sama non-logam tetapi di sini non-polar. Sedangkan yang elektrolit adalah kovalen saja. Jadi yang termasuk elektrolit adalah senyawa kovalen, tetapi yang non-elektrolit adalah kovalen non-polar. Jadi ada bedanya kovalen non-polar. Tadi contohnya ada pada yang tidak mengantarkan arus listrik tadi. Iya. Selanjutnya, secara garis besar, berikut perbedaan sifat dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, di dalam tabel, nah jenis larutan, ada sifatnya, ada contoh senyawanya, ada reaksi ionisasi, yaitu terurai. Tadi dikatakan, kalau yang senyawanya ion, itu terionisasi, terurai menjadi ion-ion. Maka dia dapat mengantarkan arus listrik. Nah, sedangkan yang non-elektrolit di sini tidak terionisasi. Nah, diberikan contoh tadi ada gula, urea, dan seterusnya. Nah, lampu tidak menyala, tidak ada gelembung. Sedangkan yang elektrolit, lampu menyala, ya, ada gelembung. Nah, ini contoh senyawanya. Di sini contoh senyawa ini ada senyawa ion maupun senyawa kovalen. Nah, cirinya yang ion adalah ada unsur logam, ya, ada unsur logam. Ini logam golongan 1A ini. Nah, yang non logam adalah yang sama-sama non logam ini adalah senyawa kovalen. Sedangkan yang ini sama-sama non logam tetapi ikatannya ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen non polar. Ini yang non-elektrolit. Sedangkan yang elektrolit itu ada dua, yaitu senyawa ion maupun senyawa kovalen. Nah, sedangkan yang non-elektrolit itu senyawa kovalen non-polar. Jadi contohnya ini senyawanya, sedangkan yang elektrolit. Nah, nanti setelah pembelajaran yang kita membedakan elektrolit dan non-elektrolit, kita akan belajar membedakan mana yang termasuk elektrolit kuat, mana yang termasuk elektrolit lemah. Nah, ini materi dari senyawa maupun larutannya yang dikatakan ikatan ion, ikatan kovalen, sedangkan yang non-polar yaitu ikatan kovalen non-polar. Nah, ini nanti membedakan elektrolit maupun non-elektrolit. Tadi kalau yang elektrolit mengantarkan listrik, sedangkan yang non tidak mengantarkan listrik. Nah,
Ini perbedaan elektrolit dan non-elektrolit. Ya, terima kasih, selamat belajar. Nah, Bapak mohon simaklah atau pelajari, dilihat, diperhatikan video pada pembelajaran hari ini, yaitu mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, setelah melihat, menyimak videonya, kalian nanti ada uji kompetensi, yaitu ada tugas di e-learning. Jadi tugasnya nanti pada e-learning. Nah, tugas harus diselesaikan pada hari ini juga. Jadi pada hari ini PJJ larutan elektrolit dan non elektrolit melalui video, dan tugasnya di e-learning. Terima kasih, selamat berjumpa untuk materi yang berbeda.